Oke, kita kembali lagi dalam diskusi titik temu. Nah, ini kita sudah ada di penghujung. Ya, diskusi kita tidak terasa. Kita sudah ada di segmen terakhir. Nah, di segmen terakhir ini saya ingin secara khusus untuk membahas ini tadi hubungan dari ini semua. Jadi satu, ada upaya yang sangat sistematis ya demi kepentingan tadi langsung disebutkan ini demi kepentingan Gibran, maka kemudian pamannya dikorbankan, lalu kemudian citra institusi Mahkamah Konstitusi juga dikorbankan. Nah, sekarang tahap berikutnya adalah ketika Gibran secara hukum atau secara regulasi dia boleh menjadi calon, maka kan tahap berikutnya adalah dia mesti calon dari mana. Ya, hari ini pintu masuknya adalah melalui koalisi Indonesia Maju, yaitu melalui Gerindra, dan Gibran ini harus masuk Golkar dulu, sementara dia adalah kader PDIP, wali kota didukung oleh PDIP, lalu kemudian mantunya Pak Jokowi juga dari PDIP, Pak Jokowi dari wali kota, gubernur, presiden itu didukung oleh PDIP. Kok sampai sebegitu dasarnya kah Pak Jokowi mendorong anaknya maju jadi wakil presiden sampai seperti ini? Gimana Bang Petrus melihat? Ya, pertama memang waktu ini keputusannya nggak main-main. Betul, waktu Rocky Gerung membuat pernyataan bahwa Jokowi ini pembohong, kemudian bajingan, dan caci makian lainnya, dia bilang nggak apa-apa, itu soal kecil. Nah, ini tipe orang tidak tahu malu, ya, muka tembok. Jadi kalau seorang pemimpin yang tidak tahu malu muka tembok, tidak mau dengar kritik orang, itulah yang terjadi sekarang ini. Dia tidak peduli dengan kritik, dia tidak mau peduli dengan orang bilang kamu sudah berjasa, sudah diberi jasa baik oleh partai sekian tahun, dia nggak peduli. Jadi sebetulnya akhir-akhir ini Jokowi dan anak-anaknya ini menunjukkan suatu perilaku tidak punya etika yang orang bilang etika berbangsa dan bernegara. Etika bernegara dan berbangsa itu kan kita harus berperilaku sopan santun, berbudi pekerti, masuk kita permisi. Kalau kita mau tinggalkan rumah kita harus pamit baik-baik. Ini diterabas semua dalam waktu yang hampir bersamaan, bapak dan anak sama. Jadi kalau persoalan ini ditolerir, kerusakan terhadap etika bernegara itu sudah luar biasa. Kita ini berada di dalam krisis etika bernegara yang sudah nggak bisa dikendalikan lagi. Jadi kekuatan civil society sekarang ini dengan berbagai macam reaksi itu harus diperkuat lagi. Kalau perlu kita dorong DPR supaya segera dalam hak angket ini panggil presiden, panggil Gibran, panggil pihak-pihak yang mendorong sampai semua terjadi, panggil Mahkamah Konstitusi, dengarkan di DPR. Apa alasannya sehingga semua cara yang bertentangan dengan sopan santun, etika, bertentangan dengan hukum ini bisa terjadi. Kalau dibiarkan saja sampai ini selesai, maka ini akan terulang. Apalagi kalau mereka mendapatkan kekuasaan itu kembali. Itu yang orang bilang Orde Baru Jilid 2 akan lahir kembali. Dan seperti yang dikatakan Mas ini, dia akan lebih kejam dengan daya rusak yang paling tinggi. Apalagi sekarang ini orang-orang sisa Orde Baru yang sudah tua-tua bangka itu sudah berkumpul di sana semua. Tapi kan harapan itu kan seperti kita merindukan bulan gitu, merindukan bulan. Karena kan koalisi ini semua ada di koalisi Indonesia Maju. Jadi jumlah mereka besar. Ya, jadi kalau kita bawa ke DPR pun sama dengan mubazir juga. Loh, mereka yang jumlah besar itu kan mereka hanya bawa dirinya aja. Masyarakat banyak ini kan bisa dikonsolidasikan perwakilan-perwakilannya. Bahkan sampai sudah ada yang menghitung koalisi yang besar di sana dengan koalisi yang di luar ini sebetulnya jumlahnya lebih banyak koalisi yang di luar ini. Menurut mereka itu 54%. Itu hitungannya dari mana? Kan coba dihitung. Kan di sana di koalisi ini kan cuma PDIP, P3 juga jumlahnya berapa? Kita digabung lagi dengan Nasdem, ya kan? PKS, sama Nasdem dan PKS.
PKB. Ya, tiga partai itu belum tentu satu suara juga untuk punya pikiran yang sama dengan yang ini. Ya, jadi makanya kan perlu dikonsolidasikan lagi. Oke. Nah, saya ke Bung Jansen. Bung Jansen, katanya orang tua itu memang cintanya tidak terbatas kepada anaknya. Ya. Ini urusan mendorong Gibran, lalu menabrak semua ini. Apakah ini gambaran dari cinta orang tua kepada anak? Saya melihat ini bukan cinta orang tua kepada anak, tapi ini keserakahan orang tua untuk dirinya sendiri. Oh begitu ya? Iya. Sampai sebegitu? Iya, sampai sebegitu. Dan kalau begitu keserakahan orang tua, berarti Gibran ini jadi korban juga? Gibran ini korban. Menurut saya Gibran, Gibran ini bukan korban, tetapi ikut menikmati keserakahan orang tuanya dengan privilege orang tuanya. Yang perlu saya garis bawahi di sini, apapun kendaraan politik dari Jokowi itu saya tidak akan membahas soal itu ya. Maksudnya apapun itu kendaraan politik dari Presiden Jokowi. Tapi caranya, etikanya, bagaimana dia melanggengkan Gibran untuk menjadi cawapres gitu. Dan itu harus menjadi concern kita semua, khususnya anak muda, agar lebih kritis lagi gitu. Karena banyak sekali di luar sana anak muda yang belum melek dengan putusan MK yang kemarin yang 90 gitu ya, yang memberikan karpet merah kepada Gibran gitu. Dan saya rasa ini saatnya kita harus kritis dan berpikir lebih dalam lagi tentang itu. Nah, begini, kalau kita bicara soal anak muda, ya, generasi penerus Gen Z misalnya, itu kan kalau kita bicara soal masa depan, kan mesti ada legacy, ya, mesti ada inspirasi, mesti ada contoh. Contoh apa yang diberikan oleh pemimpin sekarang Pak Jokowi ini dengan apa yang dilakukan sekarang? Nepotisme itu hal yang wajar. Bagi saya, pendapat saya pribadi ya. Jadi saya melihat di sini untuk mempertahankan oligarki, nepotisme itu hal yang wajar dilakukan. Dan nepotisme itu adalah dosa besar dari demokrasi. Kalau dosa besar, kenapa dianggap wajar? Dianggap wajar oleh Presiden Jokowi. Oh, jadi bagi Pak Jokowi itu sudah dianggap suatu yang wajar. Iya. Katanya pertanyaan saya tadi begini, ini kan apa yang bisa dipetik untuk menjadi contoh dan menjadi pelajaran bagi generasi baru dari proses politik yang terjadi saat ini? Kita boleh bermimpi sebesar-besarnya, setinggi-tingginya. Kita boleh bermimpi jadi apapun setinggi-tingginya. Tetapi apa yang kita mimpikan itu juga prosesnya juga harus kita pertahankan dignity kita gitu. Maksudnya adalah harga diri kita dan juga dignity lebih ke harga diri ini integritas kita gitu ya. Karena kalau kita punya tujuan tetapi kita punya mimpi tetapi tujuannya dilakukan dengan proses yang semena-mena dengan KKN dan lain-lainnya gitu, kita harus berpikir panjang ke depan. Ini bukan hanya tentang generasi kita aja, bukan hanya tentang perwakilan generasi kita, tetapi apa efeknya di 10 tahun mendatang, 5 tahun mendatang, bahkan lebih dari itu gitu. Jadi pembelajarannya untuk anak muda saya rasa ya ini bukan pembelajaran justru, tapi ini adalah tamparan untuk kita semua untuk belajar untuk lebih kritis. Tragedi ya. Kalau pembelajaran kan ada sesuatu yang diambil hikmah positif dan kita harus belajar gitu ya. Tetapi ini bukan pembelajaran, tapi ini ada tragedi harus kita kritisi dan kita harus suarakan dan tidak boleh terulang. Kalau seandainya ini terus dibiarkan dan kita sebagai masyarakat sipil tidak bisa mengawal ini semua dan gagal gitu, ya kita harus siap dengan resikonya ke depannya. Indonesia ini akan dibawa kemana demokrasinya dan juga KKN-nya dan lain-lainnya. Oke, terima kasih. Akhirnya diskusi kita juga sampai di sini. Dan apa yang terjadi sekarang ini bukan sesuatu yang main-main. Ada harga besar yang kita pertaruhkan mengenai masa depan bangsa ini dan masa depan demokrasi Indonesia. Kalau kita salah membuat keputusan, maka kita siap-siap menerima resikonya dari hasil pemilu yang akan datang. Karena itu, keputusan ada di tangan Anda. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan atau diskusi titik temu berikutnya. Sampai jumpa.